Presiden Jokowi mau cawe-cawe, kelompok sebelah panas dingin. Manuver atau langkah catur Presiden Jokowi jelang Pilpres bikin banyak orang gerah atau kepanasan. Presiden Jokowi dituduh nggak netral dan ikut campur urusan politik. Bukannya kasih klarifikasi atau gimana, tapi Presiden Jokowi malah memberikan statement telak dan tegas yang membungkam banyak pihak, terutama oposisi yang menggoreng di luar batas. Seolah Presiden Jokowi ingin bilang, lo jual gue beli. Presiden Jokowi bilang dia tetap akan cawe-cawe pada Pilpres 2024, tapi cawe-cawe dalam arti yang positif. Kepala negara menurut kami sih harus netral ya, tidak boleh cawe-cawe. Kalau kepala negara mau cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan, maka alasan yang sama bisa juga digunakan oleh Kapolri, oleh Ketua Mahkamah Agung, oleh Ketua MK, oleh Jaksa Agung, KPK, ya kan? Jadi hati-hati, oleh BIN, mau begitu semua. Masih dalam koridor aturan yang berlaku dan tidak akan melanggar undang-undang. Menurut Presiden Jokowi, ini demi kepentingan nasional dan memilih pemimpin yang tepat sangatlah krusial bagi negara. Pemilihan presiden dan wakil presiden 2024-2029, bahwa presiden menginginkan nanti siapapun yang terpilih itu terpilih dengan benar-benar terjadi proses demokrasi. Tidak lagi misalnya ada katakan karena soal ya katakan isu-isu yang berkembang atau hoax atau apapun itu. Nah, tapi bahwa presiden nanti yang terpilih atau partai atau calon legislatif yang terpilih itu adalah benar-benar memang kehendak rakyat. Beliau ingin menjamin itu. Sangat krusial karena Indonesia membutuhkan pemimpin yang bisa menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2030. Presiden Jokowi dulu pernah bilang soal peluang Indonesia jadi negara maju, dan peluang itu hanya satu kali. Jika terlewatkan, peluang itu nggak akan ada lagi. Kesempatan itu hanya ada 13 tahun ke depan. Salah pilih pemimpin, kesempatan itu hangus. Makanya harus ada pemimpin yang benar-benar serius, bukan sekedar menata kalimat indah dan membuat negara ini berjalan lambat. Maka dari itu, kebijakan dan strategi kepemimpinan berikutnya akan menjadi penentu Indonesia apakah bisa menjadi negara maju atau tidak. Itu alasan Presiden Jokowi cawe-cawe. Dia tegaskan tidak akan netral karena demi kepentingan nasional. Besar kemungkinan Presiden Jokowi melihat ada kekuatan lain yang mau menghambat pembangunan yang sudah berjalan saat ini. Presiden Jokowi khawatir jika pemimpinnya modelan sakit hati atau yang disetir kelompok haus kekuasaan, maka Indonesia kehilangan peluang emas. Dan calon pemimpin itu sedang diusung saat ini dengan gaya antitesis. Jika Presiden Jokowi bikin statement akan cawe-cawe dan siap dengan konsekuensi dihujat banyak orang, ini artinya ada masalah besar di depan mata. Presiden Jokowi terlihat resah memikirkan kemungkinan itu terjadi. Apalagi sikap oposisi saat ini lebih suka memamerkan aroma balas dendam ketimbang memikirkan kepentingan negara. Keputusan Presiden Jokowi cawe-cawe adalah tanda ada bahaya yang sedang mengintai negara ini. Presiden Jokowi nggak akan membuat manuver jika nggak ada masalah besar yang menanti. Saya saja bisa melihat adanya masalah besar kalau orang seperti Anies yang berkuasa. Ini masalah super besar dan mungkin jadi masa suram bagi negara ini. Suram dalam arti masa depan yang awalnya cerah jadi gelap. Karena kita semua udah tahulah Anies itu bisa kerja atau cuma ngomong doang. Takutnya banyak kebijakan yang akan direstorasi jadi titik nol lagi, alias ulang dari awal. Tapi apapun ceritanya, nggak ada aturan yang dilanggar Presiden Jokowi. Nggak ada peraturan yang melarang soal cawe-cawe, asalkan nggak melenceng dari aturan. Anies juga merespon soal Presiden Jokowi yang cawe-cawe demi kepentingan negara. Sebagai ahli menata kalimat, Anies bilang dia mendengar kekhawatiran soal isu penjagalan dan kriminalisasi imbas dari cawe-cawe itu. Penyelenggaraan pemilu mulai dari caleg hingga capres yang dapat perlakuan tidak fair dan kekhawatiran soal potensi kecurangan. Semua itu muncul akibat adanya pernyataan cawe-cawe. Anies sedang tanam ranjau. Dia bikin dulu narasi begini, supaya nanti kalau dia gagal nyapres, maka ada alasan pembenaran untuk mengarahkan biang keroknya ke presiden yang cawe-cawe. Dari semua capres yang sudah ada saat ini, hanya dari kubu Anies yang paling masuk angin. Dari kubu Prabowo sendiri, jubirnya bilang
Dia dukung penuh Presiden Jokowi sebagai tanda dia memikirkan Indonesia ke depan untuk Prabowo. Saya rasa dia cukup pede akan melanjutkan warisan kepemimpinan Presiden Jokowi. Kalau Ganjar nggak usah dibilang lagi, cuma Anies yang jelas tampil beda. Sedangkan JK mendukung langkah Presiden Jokowi cawe-cawe supaya memastikan keberlanjutan program ekonomi pemerintah pada kepemimpinan presiden berikutnya demi memastikan pertumbuhan ekonomi nasional. Saya lihat JK ini cuma basa-basi meskipun mungkin dalam hati sedang gelisah. Gelisah ini akibat Presiden Jokowi cawe-cawe yang bisa memutuskan harapan Anies menang Pilpres. Padahal belum lama ini JK ingatkan Presiden Jokowi agar jangan terlalu ikut campur soal politik. Tapi sekarang dukung Jokowi cawe-cawe. Jadi kita anggap ini pernyataan formal yang gak ada efeknya. JK udah pasti dukung penuh Anies. Anies antitesis, dan kalian bisa menebak apa niat JK di balik ini semua. Jika kita dukung Presiden Jokowi dan mayoritas juga puas dengan Presiden Jokowi, maka nggak ada alasan mempertanyakan keputusan Presiden Jokowi untuk ikut campur dalam urusan Pilpres. Kita harus percaya dengan alasan Presiden Jokowi demi kepentingan negara. Kalau Presiden Jokowi nggak merasakan masalah, dia nggak akan seperti ini. Seperti yang tadi saya katakan, ada sebuah kekuatan besar yang bisa menghalangi atau menghambat apa yang sudah berjalan saat ini. Presiden Jokowi bisa aja cuek dan memilih santai jelang lengser. Dia bisa aja diam dan main aman. Dia bisa aja nggak perlu memikirkan negara ini dan enjoy menikmati hidup di rumah hadiah pemberian negara. Dia bisa saja bersikap bodoh amat dengan nasib negara ini ke depan. Tapi Presiden Jokowi nggak seperti itu. Presiden Jokowi peduli dengan masa depan negara ini. Jika mayoritas percaya dengan Presiden Jokowi, harusnya mereka dukung penuh. Ingat kata Presiden Jokowi, peluang Indonesia jadi negara maju hanya satu kali. Kalau peluangnya ada 9, mungkin Presiden Jokowi nggak akan terlalu peduli seperti sekarang. Hanya satu kali. Sekali hilang maka akan hilang selamanya. Ini seperti pertaruhan antara hidup mati dan saya setuju dengan Presiden Jokowi. Kalau Pilpres 2024 sangat krusial. Kalau kalian nonton film Avengers Infinity War, DR Strang bilang dia melihat 14 juta kemungkinan dari pertarungan melawan Thanos, tapi hanya ada satu kemungkinan menang, dan itu dimanfaatkan dengan baik sehingga mereka bisa menang. Satu peluang itu, kalau nggak dimanfaatkan maksimal, game over. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari show.com, ditulis oleh XRD. Bagaimana menurut Anda?